Yang pertama, kita masuk dengan pengenalan alat-alat mikrobiologi. Yang pertama ada corong, adalah alat yang sering digunakan dalam laboratorium mikrobiologi untuk berbagai fungsi, terutama dalam proses transfer. Yang kedua ada gelas ukur yang berguna untuk mengukur volume suatu cairan seperti labu Erlenmeyer. Gelas ukur ini memiliki beberapa pilihan berdasarkan skala volumenya. Kemudian ada tabung reaksi. Tabung reaksi adalah wadah yang berbentuk tabung terbuat dari plastik atau kaca yang digunakan untuk menampung, mencampur atau menyimpan zat dalam suatu eksperimen atau penelitian. Tabung reaksi dalam mikrobiologi digunakan untuk uji-uji biokimiawi dan menumbuhkan mikroba. Kemudian ada Erlenmeyer yang berfungsi untuk menampung larutan, bahan ataupun cairan. Erlenmeyer dapat digunakan untuk meracik dan menghomogenkan bahan-bahan komposisi media. Selanjutnya ada cawan Petri atau Petri dish, yang mana sebuah wadah yang berbentuk bundar terbuat dari plastik atau kaca yang digunakan untuk membiakkan atau kultivasi mikroba. Kemudian ada beker glass atau gelas beker yang merupakan alat yang memiliki banyak fungsi pada mikrobiologi. Dapat digunakan untuk preparasi media, menampung aquades, dan lain-lain. Selanjutnya ada jarum inokulum ose yang berfungsi untuk mengambil atau memindahkan mikroorganisme dari satu media ke media yang lain, misalnya pada cawan Petri. Selanjutnya ada batang L yang bermanfaat untuk menyebarkan cairan di permukaan agar supaya bakteri yang tersuspensi dalam cairan tersebut tersebar merata. Pipet tetes adalah alat yang sering digunakan dalam mikrobiologi untuk meneteskan cairan dalam volume kecil dengan presisi. Kemudian ada mikropipet. Mikropipet adalah alat untuk memindahkan atau mengambil cairan yang bervolume cukup kecil, biasanya kurang dari 1000 mikroliter. Banyak pilihan kapasitas dalam mikropipet ini, misalnya mikropipet yang dapat diatur volume pengambilannya atau adjustable volume pipet. Kemudian ada autoclave. Autoclave adalah sebuah perangkat yang digunakan dalam proses sterilisasi untuk membunuh atau menghilangkan mikroorganisme patogen seperti bakteri, virus, dan spora jamur. Kemudian ada freezer atau lemari pendingin atau refrigerator yang digunakan untuk menyimpan media steril, bahan atau spesimen yang siap pakai agar isi dan mutu media tersebut tidak berubah. Lalu selanjutnya ada inkubator. Alat ini digunakan untuk inkubasi media yang telah ditanami mikroba dan untuk menyimpan bahan pemeriksaan di mana mikroba yang terkandung akan mati bila disimpan dalam lemari. Kemudian ada metode sterilisasi. Metode sterilisasi ini terbagi menjadi dua. Yang pertama, sterilisasi dengan radiasi dan sterilisasi secara fisik. Yang pertama ada sterilisasi dengan radiasi. Pertama, cucilah alat-alat yang akan disterilisasi menggunakan air mengalir. Setelah itu, kita harus mengeringkan alat-alat tersebut menggunakan tisu. Kemudian, bungkuslah alat tersebut menggunakan kertas yang disediakan sebelum dimasukkan ke dalam autoclave. Terkhusus untuk tabung reaksi, kita tidak perlu membungkusnya, hanya saja menyumbat bagian atasnya menggunakan kapas yang sudah dibalut dengan kertas. Kemudian, masukkan semua alat yang sudah dibungkus ke dalam autoclave untuk menghilangkan mikroorganisme patogen pada alat tersebut. Yang kedua, ada sterilisasi fisik menggunakan nyala api langsung. Cara ini sangat cocok untuk mensterilkan jarum inokulasi atau ose. Cara kerjanya, yang pertama nyalakan lampu spiritus, kemudian ambil ose dan bakar ujung ose dengan api lampu spiritus sampai berpijar atau warna biru. Sekian dari video Skills Lab 5 dan 6 kami hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.